Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para alim, ulama, tokoh masyarakat, sesepuh, pinisepuh, jamaah Masjid Nurul Huda hafizakumullahu ta'ala. Semoga Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya kita terus dan senantiasa menjadikan diri kita dalam keadaan bersyukur tiada henti. Karena Allah telah sampaikan, sungguh hamba-hambanya itu sangat sedikit bersyukur. Sangat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Maka semoga insya Allah hadir kita di masjid tercinta kita di sore hari ini, di menjelang berbuka ini yang penuh dengan keberkahan, kita hiasi diri kita dengan kesyukuran kepada Allah karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah izinkan kita sampai di 27 Ramadan. Yang kita tidak tahu apakah sampai akhir Ramadan nanti kita bisa menyempurnakan Ramadan kita. Namun kita berdoa kepada Allah, semoga insya Allah di tahun ini Allah sempurnakan Ramadan kita. Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Dan Allah jadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah dari di antara sekian warga yang ada, Allah izinkan kita diringankan langkah kakinya untuk menghadiri kajian buka puasa pada sore hari ini. Semoga insya Allah setiap langkah kita Allah hapuskan setiap dosa dan kesalahan kita. Dan setiap satu langkah yang lainnya Allah angkat derajat kemuliaan kita. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada uswah teladan Rasul tercinta kita, Rasul yang insya Allah kita rindukan, Rasul yang Masya Allah menjadi panutan teladan kita. Dan semoga setiap kita mendengar namanya muncul kecintaan untuk selalu senantiasa istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun generasi setelahnya yang mencintai beliau, yang menegakkan sunnah beliau. Dan semoga insya Allah kita yang hadir sore hari ini pun juga kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Tepangaken Bapak Ketua Takmir, para jamaah, kula Pak Ari, Pak Ari, A menika Allah Tuhannya, R menika Rasulullah Muhammad nabinya, I Islam agama. Alhamdulillah Mas Cendika menika Masya Allah dawuh beliau
saya diminta untuk membersamai para jamaah sore hari ini, maka tiada lain tiada kata jawabannya sendika dawuh. Karena Mas Cendika yang sudah matur. Kalau yang lain mungkin saya masih mikir-mikir, karena Mas Cendika yang Masya Allah, yang saya menjadi saksi ya bersama istri dan keluarga, sangat menginginkan sekali masjid ini menjadi masjid yang makmur memakmurkan. Alhamdulillah Mas Cendika ikut kegiatan perkuliahan kemasjidan kami. Ya. Saya menjadi bagian dari pengurus nasional kolaborasi Masjid Pemberdaya, di mana berkumpul Bapak Ibu jamaah masjid-masjid yang biiznillah, yang saat ini dengan izin Allah menjadi beberapa referensi rujukan masjid-masjid di Indonesia. Di antaranya di kota tercinta kita, ya, inisiasi KMP ini oleh Kiai Zazir ASP. Beliau adalah Dewan Kehormatan Pembina Masjid Jogokarian, ya. Lalu ada beberapa masjid yang mengikuti jejak kemakmurannya, yaitu Masjid Al-Falah Seragen. Ada Ustadz Kusnadi Ikhwani, ya. Lalu ada masjid di Pontianak, tadi Ketua Takmir mungkin sudah pernah ke sana, Masjid Kapal Munzalan, ya, yang dikelola oleh Kiai Lukmanul Hakim. Lalu ada beberapa masjid-masjid di Indonesia yang masjid-masjid ini pingin juga masjid-masjid yang ada di seluruh Nusantara Indonesia Republik tercinta kita ini benar-benar memahami bahwa masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bisa kita contoh, bisa kita teladani, dan bisa kita praktekkan. Maka para jamaah, tema yang dipilihkan oleh Mas Cendika sore hari ini adalah masjid ramah anak-anak, termasuk anak-anak moro sepuh. Panjenengan nggih anak-anak moro sepuh toh? Kalau tadi ada anak-anak yang tampil itu taman kanak-kanak, kalau yang di depan saya ini taman kawak-kawak. Alhamdulillah. Saya meminta kemarin karena sesuatu hal di panggung, dan memang Ustadz Ari sepertinya LCD dan proyektor dengan durasi waktu yang sebentar, sepertinya mohon izin belum kita wujudkan seperti itu. Saya sengaja kemarin meminta Mas Cendika dan istri untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak tadi tampil. Bapak Ibu ngapunten, pripun tadi suasananya ketika melihat anak-anak tampil tadi? Senang nggih? Senang. Walaupun tadi ada anak yang pegang kertas aja tapi nggak ngomong. Tapi sungguh Bapak Ibu ngelihatnya nggak ngomong, tapi hati jiwa anak ini dia ngomong. Karena puisi itu ditulis berdasarkan apa yang dirasakan oleh anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya
menjadi juga pengurus takmir di salah satu masjid pertama yang berdiri di Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid nopo Bapak? Masjid yang pertama kali berdiri, yang usianya sudah ribuan tahun. Masjid menopo? Masjid Ageng Mataram Kota Gede. Masjid Gede Mataram Kota Gede. Ini masjid pertama yang ada di Yogyakarta. Ya. Ngapunten Bapak, sinten yang mendirikan rumah samping Masjid Gede Mataram Kota Gede? Karena Bapak Ibu alhamdulillah mboten menyesal nggih kepanggih kula, karena kula tasih wonten hubungan kaliyan ngarsa dalem AB ke pinten manika? Ke-10. Kula tasih wonten hubungan kaliyan ngarsa dalem. Percaya napa mboten Bapak Ibu? Percaya napa mboten? Pak Takmir percaya napa mboten? Tampang-tampang keluargi keraton nggih. Alhamdulillah hubungan kula kaliyan ngarsa dalem. Beliau menika raja, kula niku hubunganipun kula rakyatipun. Percaya nggih? Mboten ngapusi to? Alhamdulillah. Kula kaliyan panjenengan sami termasuk rakyatipun. Niku hubunganipun. Nah, Ki Ageng Pemanahan atau Kiai Ageng Kota Gede niku dapat tanah mentaok teng Kota Gede menika. Lajeng karena Ki Ageng Kota Gede menika pernah sinau kalian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang ditugaskan oleh kekhalifahan Turki Utsmani, ulama-ulama diutus ke negeri Nusantara ini dengan kemampuan-kemampuan masing-masing, maka alhamdulillah sampai. Lalu Ki Ageng Kota Gede menika gadah putra. Sinten Bapak Ibu putranipun? Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kalian bapakipun Ki Ageng Kota Gede niku lenggah duduk. Lalu seperti dawuh sang guru, peradaban yang enggak pernah akan musnah, peradaban yang enggak pernah akan hilang, nggih. Maka kita sampai sekarang belum tahu, sudah melihat kerajaan Nabi Sulaiman dan teng pundi Bapak Ibu kerajaan Nabi Sulaiman? Tasih wonten mboten? Kapal Nabi Nuh tasih wonten? Tasih mungkin tapi enggak tahu di mana letaknya. Nggih. Lalu di mana tempat api Nabi Ibrahim dibakar? Tongkat Nabi Musa. Kita susah. Tapi Masjidil Haram, Ka'bah yang didirikan, yang dibangun, batu pertamanya oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu 40 tahun Nabi Adam diperintahkan untuk mendirikan Masjidil Aqsa. Coba ngaten Bapak Ibu, kula tanglet Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa tasih wonten mboten? Tasih. Maka di muka bumi ini yang gak akan pernah musnah, gak akan pernah hilang adalah masjid. Maka Masjid Nurul Huda ini sampai hari kiamat pasti ada nanti. Lalu akan seperti apa Masjid Nurul Huda ini? Maka Masya Allah,
bersyukur nggih Bapak Ibu yang hadir. Ngapunten niki kula namung nebak menika. Sing hadir menika saking awal Ramadan sampai sak menika 27 Ramadan. Ngapunten kinten-kinten tiyangipun niku-niku mawon leres napa mboten? Lu lagi Bapak ini lagi, Bapak itu lagi. Leres mboten? Padahal Masya Allah kathah jamak warga sing dereng mlebet teng masjid. Bapak Ibu wonten setunggal ayat saking surat At-Taubah ayat 18. Sampun hafal Bapak Ibu? Sampun hafal? Surat At-Taubah ayat 18. Ibu sampun hafal? Cobi kula tanglet malih. Surat napa tadi, Bu? Ayat pinten? Iku kok, nggih. Surat At-Taubah ayat 8. Minasyaitonirrajim. Kayaknya tuker, Mbak. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Di sini disebut di awal innama. Yang menyebutkan ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alla dalam terjemahnya semoga, diterjemahkan semoga la'allakum tattaqun. Ada kata kutiba di dalam Al-Qur'an, ada beberapa sekitar 13 kata kutiba. Dan setiap ada kata kutiba pasti kata setelahnya berat sekali melakukannya. Susah, sulit. Apa Bu? Sulit. Makhrajnya sulit. Pakai shin. Susah. Tapi dalam tafsirnya setiap ada kata kutiba dan kata setelahnya Allah jamin, Allah pastikan siapa yang melakukan maka dia akan mendapatkan apa yang dilakukan. La'alla ini Allah yang mengatakan. Kalau la'alla semoga kamu baik, yang mengatakan Mas Cendika itu enggak ada jaminan. Tapi kalau Allah yang mengatakan la'allakum, pasti kamu bertakwa. Sama innama ya'muru. Jadi Bapak Ibu yang hadir saat ini, yang dipersaksikan oleh Allah, sebagaimana Allah bertanya kepada malaikat-malaikat, ya, ketika kau meninggalkan hambaku, hambaku lagi ada di mana? Lagi ada di masjid ya Allah. Innama, maka Allah bersaksi, aku bersaksi wahai malaikatku, bapak-bapak yang hadir, yang pakai batik, yang duduk, ibu-ibu yang pakai pakaian muslimah yang hadir. Aku bersaksi, kata Allah, mereka inilah man amana billah, yang percaya kepada wal yaumil akhir, dan yang datang ke masjid itu pasti orang-orang yang takut sama hari akhir. Bapak Ibu, kita ingat
di antara 7 golongan, ada 1 golongan yang besok jadi bahan iren-iren, jadi orang-orang besok di yaumil akhir di padang mahsyar, besok di yaumil mizan, iri sama orang-orang yang kenapa kok nggak kepanasan, kenapa kok nggak keluar keringatnya sampai ke bahunya. Siapa mereka itu? Malaikat. Kenapa enak sekali, dingin, sejuk, seger sekali, ceria semua. Orang-orang 1 di antara yang tidak kepanasan. Kenapa Bapak Ibu? Golongan orang yang 1 besok nggak akan kepanasan, matahari dekat sekali, yaitu orang yang hatinya tertaut di masjid. Orang yang hatinya tertaut di masjid. Nah, ngapunten Bapak Ibu, sing kathah teng masyarakat kita menika jamaah salat napa jamaah masjid? Bapak Ketua Takmir, jamaah salat leres. Sing kathah teng masjid-masjid pundi kemawon menika, sing kathah adalah jamaah salat. Jamaah salat sama jamaah masjid beda artinya. Jamaah salat, jamaah yang ketika salat bubar pulang ke rumah, itu jamaah salat. Tapi jamaah masjid, jamaah yang ketika selesai salat, selesai zikir, selesai berdoa, dia lihat masjidnya. Kok masjidku kayak gini? Kok jamaahnya cuma segini? Anak-anak di mana? Oh, ibu sebelahnya tahu. Ini ibu siapa namanya, anaknya berapa, sekolah di mana, kekurangan nopo mboten, tetangganya tahu. Itu jamaah masjid. Demikian juga imam masjid sama imam sholat berbeda. Imam masjid, imam yang tahu betul. Imam yang tahu bagaimana jamaah-jamaah yang sholat, jamaah-jamaah yang belum sholat. Ngapunten Bapak Ibu, Masjid Nurul Huda sama Masjid Nabawi dulu, Masjid Rasulullah dulu, gede mana? Nurul Huda atau Masjid Nabi? Gede Masjid Nurul Huda. Ngapunten, apakah Nabi nggak bisa bikin masjid yang besar? Saged, mampu sekali. Tapi pesan Nabi, masjid itu tidak berhenti pada besi dan beton, bangunan saja, tapi masjid itu berfungsi untuk fungsi dan kontribusinya. Nah, mulai kita mengarah kepada ada 5 pilar masjid Nabi. Pilar pertama Baitullah, Baitul Mal, Baitul Tarbiyah, Baitul Dakwah, dan Baitul Mu'amalah. Nah, kita melihat masjid ramah anak-anak. Bapak Ibu, peristiwa apa yang menjadikan titik tolak kemenangan umat Islam? Bahkan di bulan Ramadan seperti ini, ya, seperti ini sudah mulai geser, ya, sudah mulai geser kaum muslimin, ya, maka ada peristiwa idza jaa nasrullah wal fath. Berbondong-bondong orang-orang memeluk Islam setelah Nabi itu, napa Bapak Ibu? Dari Mekah ke Madinah, apa namanya? Hijrah. Hijrah. Ada peristiwa sebelum hijrah. Ada 6 orang deketin Nabi, lalu pulang jadi 12, balik lagi setahun kemudian jadi 73, bahkan ada perempuan yang ikut rombongan berbaiat kepada Nabi.
Apa nama baiatnya? Aqobah. Ada baiat Aqobah. Ya, ada baiat Aqobah. Sinten yang tahu, ingat apa isi baiat Aqobah 1, isi baiat Aqobah 2? Apa Bapak Ibu? Di antaranya ya, ada sekitar 4 sama 5 ya. Selain berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, tema kita ya, baiat Aqobah 1, tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan. Tidak boleh. Tegas banget Nabi. Tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan, wanita-wanita dari kalian. Baiat kedua, Aqobah kedua, jaga, pelihara anak-anak dan wanita-wanitamu. Maka ngapunten, saat sampai ke Yasrib, ya, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Siapa saja yang menabuh itu, siapa yang naik ke pohon kurma lalu teriak-teriak, Nabi datang, Rasul datang, Nabi datang, tiada lain tiada bukan adalah banyak anak-anak. Dan mereka yang membawa pohon-pohon kurma untuk dibangun masjid Nabi. Jadi Masya Allah, Nabi sudah mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak itu harus ada di masjid. Sinten putu wayah Rasulullah yang ketika itu Rasulullah lagi sholat, ngapunten Bapak Ibu ya, lagi sholat Allahu Akbar sambil gendong. Lalu ketika mau ruku, ditaruh putunya. Ruku, sujud, berdiri lagi, gendong lagi putunya. Sinten nama putunya? Bukan Hasan dan Husain. Hasan Husain yang numpai Rasulullah, naik ke punggung Rasulullah sampai jamaah itu lama sekali. Coba nyenengke bocah ngalahke nyenengke para sahabat. Sampai riwayat ini sampai, nih saya tidak ingin mengajak para jamaah mengatakan, oh berarti wonten sahabat sing rada aneh ya. Lah kalau nggak ada sahabat yang iki jane apa to iki? Kok suwi banget iki. Terus jamaah ini kan nengok, ana apa? Walah, tumpaki putune to. Baru sujud lagi. Sahabat ini yang meriwayat. Ketika ditanya sama Rasulullah, kenapa kok nggak segera bangkit untuk tahiyatun, duduk tahiyat? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah enggak ingin menghilangkan kesenangan mereka berdua. Itu Hasan dan Husain. Lama sekali. Yang tadi digendong berarti boleh buatan Imam Masjid Nurul Huda bawa cucunya gendong, sakit buatan? Sakit. Ngapunten Bapak Ibu, wonten boten bayi sing boten nangis? Wonten? Berarti dibawa disumpel. Ndak ada. Rasulullah mengajarkan kita khusyuk itu bukan soal beberapa suara yang ada di sekitar masjid kita. Namanya sinten Bapak Ibu? Namanya Umamah, putri dari Zainab binti Rasulullah. Siapa Umamah ini nantinya besarnya? Dengan didikan Nabi, dengan stimulasi masjid sejak kecilnya, Umamah ini yang menggantikan saudaranya, ya, termasuk bibinya.
Umamah ini yang ketika putri kesayangan Rasulullah, ketika malaikat datang, siapa abah? Siapa ayah? Dia yang akan menghentikan kesenangan. Malaikat Israel ya mau datang, lalu putri Rasulullah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Berarti tema ini tema yang diridhoi Allah. Tema ini yang diinginkan oleh Allah. Ini bukti hujan ini sebagai tanda Allah berkahi sore hari ini. Hujan ini adalah keberkahan yang Allah turunkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya video dalam kuliah kemarin. Saya tontonkan kepada Mas Cendika dan beberapa peserta perkuliahan kemarin. Ada seorang imam masjid besar di Turki, yang ia mengajak anak-anak main di dalam masjid. Senang sekali anak-anaknya, senang sekali. Setelah main, imam ini ngasih permen sama coklat ke anak-anaknya. Dan ada video seorang syekh ahli ilmu lagi sholat tahiyat, ada anak kecil datang di depannya, digituin. Syekh ini senyum, menyelesaikan sholatnya lalu memeluk anak ini. Rasulullah ketika mendengar tangisan, maka dipercepat suratnya. Bapak Ibu, Muhammad Al-Fatih, sinten menika? Sultan Mehmet Muhammad Al-Fatih, sinten? Yang mewujudkan dawuh Nabi, yang mewujudkan dengan izin Allah hadis Nabi, sebaik-baik pemimpin adalah dia dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Siapa? Yang membebaskan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih, yang dulunya subhanallah ndridik polah, sampai suatu ketika dipukul sama gurunya yang merupakan keturunan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Syekh Ahsamsuddin, dipukul pak orang tuanya, tapi subhanallah karena hormat sama guru dan diajarkan adab di masjid, belajarnya di masjid, maka masya Allah menjadi orang yang besar. Ya, beliau menulis, para jamaah pengurus Masjid Nurul Huda, seolah-olah beliau ngomong seperti itu, dan kepada seluruh masjid dimanapun, jikalau kalian sudah tidak bisa mendengarkan lagi suara anak-anak di masjid, kata beliau, tunggulah waktunya, saatnya masjidmu dalam keadaan yang tidak baik. Jadi saya mengajak, karena ini bidang saya, ya. Ada seorang ustadz terkenal, tidak saya sebutkan namanya, berapi-api di mimbar masjid, ya. Lalu ustadz ini mengatakan punya teman kecil. Ustadz ini ustadz terkenal Bapak Ibu, ya. Ustadz terkenal sekali, ya, di Yogyakarta, beliau asli Jogja, ya. Beliau punya teman kecil, ya, yang dimarah-marahin oleh takmir masjid saat kecilnya, dan beliau cerita, jadi saksi beliau,
temennya ini sampai matinya benci ke masjid, gak mau ke masjid. Nah, Masya Allah, Ramadan sudah akan berakhir, dan anak-anak kita tadi mengungkapkan harapannya terhadap masjid ini, yang kalau kita baca, kita dengarkan dengan kepolosan mereka. Mereka tidak ingin ditinggalkan, mereka tidak ingin dibiarkan, mereka tidak ingin seperti anak ayam yang keliaran. Mereka butuh induk yang mereka datangi. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir ini kita maghrib sudah 17.40, Mas Andika. Berapa maghrib kita, Mas? 49. 9. Beda-beda ya. Kemarin saya di sana. 49. Insyaallah ya. Masya Allah, ada 4 anak ya yang disentuh sama Nabi. 3 anak putranya dari Asma binti Abu Bakar ya, dari Zubair bin Awam, di Hijr Ismail. Satunya adalah putranya dari sahabat Umar Ibn Khattab ya. 4 di Hijr Ismail, setiap waktu ketemu di masjid di Hijr Ismail, 4 anak ini ngobrol cita-cita di masjid. Ternyata Masya Allah, cita-citanya keempat-empatnya ini dikabulkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang anak yang nanya sama Simbah, Mbah, Simbah kok sregep banget toh? Simbah nanam, nandur, ngerawat kurma-kurma di kebun ini, padahal Simbah sudah sepuh. Saya yakin, Mbah, ngapunten ngapura, sebelum kurma-kurma ini berbuah, bisa jadi Simbah sudah enggak ada, karena Simbah sudah sepuh. Kenapa kok Simbah gemati banget? Lalu Simbahnya ngomong, Le, aku mbiyen yo koyok kowe. Aku yo mbiyen koyok kowe, takon kepada simbah-simbah kakek-kakekku, kenapa kakek simbahku nandur iki? Aku nandur bukan untuk aku. Aku nandur untuk kowe dan konco-konco. Jadi simbah ini mempersiapkan apa yang ditinggalkan untuk anak-anak. Ada satu anak yang terakhir Dr. Nizar dalam kitabnya menceritakan ada satu anak, Bapak Ibu, yang merupakan anak terakhir yang ketemu dengan Rasulullah. Tidak disebutkan namanya. Suatu ketika Rasulullah mendapat kabar, dapat rombongan dari Yaman. Rombongan dari Yaman, maka dipersilahkan oleh Rasulullah disuguhi makan. Wonten teh mboten zaman sakmenika? Oh nggih. Semua nggih, semua dapat. Ada satu yang belum dapat. Ah, betul, nggih. Saat itu mboten Pak. Mboten nolak Pak kula. Betul Bapak Ibu, ada satu anak yang enggak dapat. Satu anak yang enggak dapat ditanya sama Rasulullah. Adakah di antara kalian yang belum dapat makanan dan hadiah? Ada ya Rasulullah. Siapa? Satu orang anak, cuma anak-anak ya Rasulullah. Masuk.
Lalu anak ini masuk, seneng banget ketemu Rasulullah. Lalu bapak ibu anak ini ketemu Rasulullah minta apa? Minta doa. Ya Rasulullah, jadikan hatiku hati yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya Rasulullah, jadikan hatiku tunduk selalu pada ketaatan kepada Allah. Lalu pulang kabilah Yaman ini, lalu ketemu sama Nabi kabilah ini di haji terakhir Rasulullah di Makkah. Rasulullah ingat, Rasulullah nanya, "Loh, Mas, Mbak, anak yang kemarin datang mana?" Enggak ikut ya Rasulullah. Dia enggak punya biaya, enggak ikut. Sampaikan salamku kepadanya. Rasul sayang banget sama anak itu. Lalu Bapak Ibu, Rasulullah wafat. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Rasulullah wafat? Yang langsung terjadi sosial masyarakat saat itu enggak percaya bahwa Rasulullah itu wafat. Bahkan Khalifah Umar, ya, sahabat Umar itu enggak percaya, menghunuskan pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, mau ditebas sama sahabat Umar, tapi diingatkan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ya, singkat cerita, ketika Rasulullah wafat, yang terjadi adalah orang-orang pada murtad. Banyak orang-orang pada murtad, ya, keluar dari agama Islam, tidak mau bayar zakat, tidak mau mengikuti syariat, keluar. Di kabilah yang tadi datang, banyak sekali yang murtad. Banyak sekali yang murtad. Lalu apa yang menjadi kabar gembiranya? Khalifah Abu Bakar mendengar. Cerita ini dikisahkan oleh sahabat Abu Bakar, ya. Sahabat Abu Bakar di masanya itu mengetahui anak yang ketemu Nabi terakhir ini, yang keliling-keliling ke rumah-rumah warganya, ke rumah orang tuanya, ke rumah kampungnya, di masjidnya, menyampaikan kembali kepada Allah, tetap istiqomah di jalan Allah. Dengan izin Allah, anak yang kecil ini, yang dulu ini, menyelamatkan kaumnya dari kemurtadan. Semoga insya Allah. Napa Mas? Oh, sandale, Masya Allah. Bonus niku nggih. Mancing ya. Ya niku nggih. Golek surga, golek akhirat, dunia katut nggih. Sandal katut. Nah, mekaten Bapak Ibu, nggih, kita siap-siap 4 menit lagi. Monggo sarang-sarang kita berdoa. Semoga insya Allah Allah ijabah doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, ya mujibas sa'ilin, ya zal quwwatil matin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbi hablina minas salihin, Rabbi hablina minas salihin, Rabbi hablina minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruqudana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, makmurkanlah Masjid Nurul Huda ini ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba yang hadir di masjid ini hamba-hamba yang memikirkan masjidnya ya Allah, yang memakmurkan masjidnya ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah masjid ini dengan adanya anak-anak ya Allah, yang mencintaimu ya Allah, yang mencintai masjidmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah, anugerahkanlah jamaah-jamaah yang ada di Masjid Nurul Huda ini ya Allah, cinta sayang kepada anak-anak ya Allah. Man la yarham la yurham. Tidak ada yang menyayangi, maka siapa yang tidak menyayangi, maka pasti tidak akan disayangi. Ya Allah, jadikanlah keberkahan Ramadan ini ya Allah. Kau hadirkan di masjid ini ya Allah. Makmurkan masjid ini ya Allah.
Jadikanlah masjid ini memberikan manfaat kepada seluruh yang ada di jamaah yang ada di masjid ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun paringanipun tausya Bapak Ustadz Ari Prabowo, dumateng asmanipun Bapak Ustadz kula aturaken anggungin panuwunan. Para bapak, para ibu, sumangga sesarengan maos donga sakderengipun berbuka puasa. Tunggal kalih tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.